Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasqurun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaifa halukumul yawm ya ayyuhat tulab wa talibat? Alhamdulillah bi khair. Ustadz ucapkan pada anak-anakku sekalian, ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita semuanya. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ya waktu libur panjang telah berlalu dan sekarang kita ya untuk memulai kegiatan yang baru lagi, yaitu mempelajari pelajaran yang biasa kita pelajari, yaitu pelajaran PAI. Pada hari yang berbahagia ini ya, Ustadz hanya akan menjelaskan apa yang telah Ustadz ajarkan, yaitu murojaah yang berkaitan tentang bab umroh ya, bab umroh ya. Nah, kemarin telah Ustadz ajarkan ya bab umroh. Umroh terdiri dari berapa? Dari 4 rukun ya, terdiri dari 4 rukun. Di situ ada gambarnya ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah ihram ya, berniat untuk ihram. Ihram itu adalah niat masuk ke dalam haji dan umroh, itu namanya ihram ya, dengan mengatakan labaik Allahumma bi umroh kalau ingin umroh, atau kalau ingin haji labaik Allahumma hajjan ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku ingin melaksanakan ibadah umroh. Atau ibadah haji labaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku ya ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, niat ihram ini ya harus di mikot. Mikot itu di mana? Ya kemarin telah dijelaskan tempat mikot itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama di Zulhulaifah ya. Ini Ustaz akan kasih gambarnya. Gambarnya Zulhulaifah. Nah, di sini yang pertama. Kira-kira 450 km ya jaraknya ke Mekah. Ini untuk orang yang dekat dengan Madinah. Kemudian boleh juga niatnya di Al-Ju'fah. Ya, Al-Ju'fah. Ini jaraknya 183 km. Ya. Kemudian boleh juga niat umroh atau hajinya di Yalamlam. Jarak Yalamlam ke Mekah itu 130 km. Dan juga boleh di Kornul Manazil. Nah, yang ini yang bawah ya. Itu jaraknya ke Mekah sekitar 75 km. Ya, dan yang terakhir di Zatu Irq. Nah, di Zatu Irq. Ini jaraknya dari Mekah sekitar 94 km. Nah, di sini ya kita niat untuk umroh atau haji di 5 mikot ini ya. Nah, ini yang ada di buku tuh, bisa dilihat peta-petanya. Yalamlam ada di sebelah selatan, Korn Manazil ada di sebelah timur ya, Zulhulaifah ada di sebelah utara. Nah, itu bisa dilihat. Nah, kita yang awal-awal yang harus kita lakukan adalah niat untuk ihram di mikot-mikot tersebut ya. Kemudian apabila kita telah selesai berniat ihram untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji, maka ya
kita akan terkena larangan, ya, larangan pada waktu kita ibadah umroh dan haji. Makanya harus kita ya melakukan dulu agar tidak terkena larangan. Larangannya ya bisa dibaca di bukunya, ya. Tidak boleh memotong kuku. Ketika kita sudah berniat ihram maka tidak boleh memotong kuku. Kemudian nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh ya memakai penutup kepala, tidak boleh mencari atau membunuh hewan buruan, ya, tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh mengambil rambut dari tubuh, mencukur rambut, mencukur kumis, dan juga mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya. Kalau kita sudah niat untuk ihram maka dilarang itu, ya. Apabila kita melakukannya maka kita nanti akan kena denda apabila kita sengaja melakukannya, ya. Kalau tidak sengaja maka tidak terkena denda. Nah, kemudian setelah sudah berniat ihram maka kita memperbanyak bertalbiyah di perjalanan, ya. Bertalbiyah dengan kalimat talbiyah yang telah kalian hafal. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, perbanyak kalimat talbiyah di perjalanan. Nah, setelah sampai di Masjidil Haram, ya, maka dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk membaca doa, ya. A'udzubillahil azim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, ya, dan juga mengucapkan doa masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya amalan apa yang harus dilakukan? Tuh, lihat yang kedua, amalan yang dilakukan adalah, ya, tawaf. Ya, tawaf itu apa? Melakukan atau mengelilingi Ka'bah, ya, dari tempat ihram tadi di mikot tadi, jalan ke Masjidil Haram, membaca doa masuk masjid, kemudian langsung tawaf, ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, ya. Mengelilinginya berlawanan arah jarum jam, ya. Dimulainya dari mana? Dimulai dari Hajar Aswad, ya. Startnya dari Hajar Aswad dengan cara mencium Hajar Aswad terlebih dahulu dengan membaca Bismillah Allahu Akbar apabila mampu. Apabila tidak mampu maka, ya, dengan mengusap saja, mengusap dengan tangan kanannya, ya, tanpa mencium, ya. Kemudian habis diusap dengan tangan kanannya dicium dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Apabila tidak mampu maka, ya, dia menghadap ke arah Hajar Aswad saja. Misalnya orangnya berdesak-desakan tidak mampu maka dia menghadap ke arah Hajar Aswad dengan mengucapkan apa? Dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya, dan tangannya jangan dicium. Kemudian dia tawaf 7 kali. 7 kali. Tawaf, jangan sampai lupa hitungannya, ya. Jangan sampai lupa hitungannya. Nah, ketika sampai di Rukun Yamani, itu ada gambarnya. Ketika sampai di Rukun Yamani dan Hajar Aswad, dia berzikirnya, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sampai di Rukun Yamani dan Hajar Aswad, ya. Sampai sini nih. Nah, di sini dibaca, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sedangkan ketika dia setelah sampai di sini muter gitu, ya, dia bebas zikirnya apa saja, ya, berzikir apa saja yang dia senangi. Ketika sudah sampai 7 putaran, dia sudah tawaf, ya, maka dia, ya, berangkat ke Makom Ibrahim, ya, ke Makom Ibrahim ke sini nih, ya, ke daerah sini. Nah, di belakangnya, ya, dengan mengucapkan wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Kemudian dia di situ sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun, sama seperti sholat qobliyah fajar atau sholat sunnah fajar.
apabila dia mampu untuk sholat di situ ya, kalau tidak rame. Kalau rame boleh dia sholat di mana saja, tidak masalah. Setelah selesai sholat, maka kemudian dia minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Setelah minum, langsung dia menuju ke Bukit Sofa ya, untuk melakukan sa'i ya. Dia menuju Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Ya, Bukit Sofa. Nah, di sini ya, dia menuju ke Bukit Sofa ya. Dia melakukan sa'i 7 kali putaran ya. Ketika sampai di Bukit Sofa, dia membaca doa ya, membaca surat Al-Baqarah ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sampai awal-awal ya, setelah sampai di Bukit Sofa di sini, di jalan habis tawaf, di jalan ke sini nih, saya membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah ya. Kemudian dia membaca ketika setar di sini ya, nabda'u bima bada'allahu bih ya, aku mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya ya. Kemudian setelah itu ketika sampai di Bukit Sofa juga dia menghadap Ka'bah. Kemudian dia melihat Ka'bah kalau dia mampu, sambil baca zikirnya ya. Zikirnya udah diajarkan di buku, ada ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian dia berjalan sini. Nanti kalau ada tanda neon hijau di sini, maka dia lari-lari kecil. Di atasnya kalau ada tanda neon hijau, lari-lari kecil ya. Kalau tidak ada, di jalan lagi. Nah, gitu. Dari sini ya, dari Sofa ke Marwa dihitung 1 putaran. Dari Marwa ke Sofa dihitung 1 putaran, terus sampai 7 kali. Sama di Marwa juga doanya sama seperti yang tadi dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, doanya seperti itu 3 kali juga dibaca ya, ketika sampai di Bukit Sofa dan di Bukit Marwa. Nah ya. Nah, neon hijaunya seperti ini, neon hijaunya. Oh, ini seperti mana? Enggak ada gambarnya nih ya. Saya lupa ambilnya. Nah, kemudian ya, telah sampai 7 putaran itu, maka ya setelah selesai sa'inya. Setelah itu apa yang dilakukan? Yang keempat ya, rukun yang terakhir yang harus dilakukan adalah tahallul ya. Tahallul apa? Tahallul itu dia harus menggundul rambut kepala ya, namanya halq, menggundul semua rambut kepala. Atau boleh juga dia memilih untuk taksir, memendekkan rambut kepala ya, boleh dia melakukan taksir. Boleh memendekkan rambut kepala, tapi menggundul bagi laki-laki lebih utama ya, itu menggundul lebih utama. Sedangkan bagi wanita hanya memotong ya sepanjang ruas jari saja ya. Setelah selesai melakukan halq ya, menggundul atau memendekkan taksir, berarti ibadah umrohnya telah selesai. Jadi sedikit ya, gampang ya, cuma paling sehari selesai. Dari niat berangkat, ihram, niatnya di mikot, kemudian tawaf 7 putaran, kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia sa'i ya 7 kali putaran juga. Setelah sa'i dia tahallul. Setelah itu ya umrohnya telah selesai. Dia boleh ya melakukan yang tadi dilarang. Dia boleh menggunting kuku, dia boleh pakai parfum lagi, dia boleh pakai pakaian yang berjahit, seperti itu ya. Ini ibadah umroh. Jadi ibadah umroh itu ibadah yang insyaallah mudah ya, dikit, hanya sehari membutuhkan waktunya. Sedangkan haji ya itu lama ya, dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, itu sekitar 6 harian kalau haji. Nah, ini belum kita bahas ya haji, mungkin di lain kesempatan, karena waktu yang kita pelajari hanya untuk umroh saja.
Nah, cukup sampai sini yang bisa Ustadz jelaskan. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang ya tidak paham bisa bertanya atau bisa lihat ke bukunya lagi untuk murojaah. Sampai sini aja ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.